Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video ini kita akan mengupas tentang penilaian kinerja profesional di dalam mempersiapkan akreditasi rumah sakit sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit Kemenkes 1128 tahun 2022. Kaitan dengan penilaian kinerja profesional bagi dokter, ketentuan dasarnya ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan komite medik di rumah sakit. Di dalam standar akreditasi rumah sakit, ketentuan tentang penilaian kinerja profesional itu merupakan suatu bentuk eh, upaya untuk menilai mutu dan keselamatan pasien yang dilakukan oleh tenaga medis. Nah, istilah yang umum kita kenal dengan OPPE adalah proses pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menilai kompetensi klinis dan perilaku profesional tenaga medis. Jadi OPPE ini ada dua kaidah besar, yaitu kompetensi klinis dan perilaku profesional tenaga medis. Prosesnya atau siklusnya dari OPPE dilakukan setiap tahun atau siklus tahunan. Dan salah satu kepentingan dari dilakukan penilaian kinerja klinis itu adalah untuk membuat keputusan apakah akan mempertahankan, merevisi, dan mencabut kewenangan klinis sebelum berakhirnya siklus 3 tahun untuk pembaruan kewenangan klinis. Jadi kewenangan klinis, proses pembaruannya setiap 3 tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011. Nah, apabila terjadi insiden keselamatan pasien, baik itu adalah sentinel, KED, KTD, KNC, dan lain sebagainya, atau pelanggaran perilaku etik, itu apakah etik rumah sakit, apakah etik profesional, yaitu etik profesi, dan disiplin yang ada di dalam subkomite etik dan disiplin, maka dilakukan tindakan terhadap tenaga medis itu secara adil. Dan tindakan tersebut dicatat di dalam file kepegawaian dan kemudian disosialisasikan kepada unit-unit di rumah sakit apabila ketentuan dari tindakan itu mempengaruhi kewenangan klinis yang ada. Nah, tindakan jangka pendek dapat berupa konseling, kemudian menempatkan kewenangan tertentu di bawah supervisi pada beberapa kewenangan yang ada di kewenangan klinisnya, kemudian pembatasan kewenangan atau tindakan lainnya dengan tujuan untuk membatasi resiko terhadap pasien. Tindakan jangka panjang di dalam penilaian kinerja profesional itu adalah membuat rekomendasi terkait kelanjutan keanggotaan sebagai tenaga medis dan bagian-bagian yang ada di kewenangan klinis. Apakah itu dikurangi? Apakah itu kemudian kewenangan klinisnya dicabut? Ataukah kewenangan klinisnya itu diturunkan? Nah, tentang elemen penilaian, kita mulai dari TKRS 11, Tata Kelola Rumah Sakit. Disebutkan kepala unit klinis, dalam hal ini adalah kepala unit kerja, melakukan evaluasi kinerja dokter, kemudian perawat dan tenaga profesional lainnya menggunakan indikator mutu yang diukur di unitnya. Jadi di dalam rumah sakit, unit kerja itu memiliki kumpulan indikator mutu yang kemudian diambil datanya dan dilakukan pemantauan oleh unit kerja. Nah, kumpulan indikator mutu itu memiliki hubungan dengan penilaian kinerja profesional baik bagi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Di dalam elemen penilaian, dikatakan penilaian praktek profesional atau ongoing professional practice evaluation atau OPPE pada dokter itu berhubungan atau menggunakan indikator mutu yang diukur di unitnya. Jadi penilaian kinerja dari dokter yang dilakukan setiap tahun itu memiliki hubungan atau menggunakan indikator mutu di mana dokter tersebut bekerja. Begitupun juga perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
Nah, kaitan dengan penilaian kinerja dapat kita temukan juga di KPS 12. Di dalam KPS 12 disebutkan rumah sakit menerapkan OPPE atau penilaian kinerja profesional. Jadi penilaian kinerja profesional yang ada pada TKRS itu pada KPS 12 juga dibahas. Nah, ketentuan yang di sini lebih ditekankan bahwasanya penilaian kinerja profesional itu seragam untuk menilai mutu dan keselamatan pasien serta pelayanan pasien yang diberikan oleh tenaga medis. Seragam itu artinya format dan ketentuannya itu seragam. Tentu ada aspek-aspek yang mengikuti kaidah-kaidah penilaian kinerja profesional. Misalkan dokter spesialis penyakit dalam tentu beda penilaian kinerja profesionalnya dengan spesialis bedah. Tetapi kaidah umumnya itu sama, kaidah umumnya. Jadi keseragaman itu adalah keseragaman pada kaidah secara umum dalam kita menyusun penilaian kinerja. Nah, apa itu kaidahnya? Disebutkan di elemen penilaian yang A, rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses penilaian kinerja untuk evaluasi praktik profesional berkelanjutan, etik, dan disiplin, kan gitu. Jadi, rumah sakit menetapkan ketentuan atau regulasi berkaitan dengan proses penilaian kinerja profesional. Regulasi tersebut bisa panduan, regulasi tersebut bisa ketentuan-ketentuan lain yang diterbitkan oleh direksi di rumah sakit. Kemudian pada poin B itu membahas tentang kaidah penyusunan. Dikatakan penilaian OPPE tenaga medis memuat 3 kriteria umum. Kriteria yang pertama itu tentang perilaku, kriteria yang kedua tentang pengembangan profesional atau upaya untuk menjaga mutu praktek profesionalnya, dan kriteria ketiga itu adalah kinerja klinis. Kalau kita lihat berkaitan dengan hubungan dengan indikator mutu itu ada pada pada elemen penilaian yang C. Penilaian OPPE juga meliputi peran tenaga medis dalam pencapaian target indikator mutu yang diukur di unit tempat dia bekerja. Jadi indikator mutu itu digunakan sebagai dasar menyusun penilaian kinerja klinis. Nah, dalam penilaian kinerja klinis itu ada, kalau kita lihat dari elemen penilaian B, itu ada kaidah yang ketiga yaitu kinerja klinisnya yang dijadikan sebagai bahan penilaian kinerja. Maka item di dalam kinerja klinis itu adalah indikator mutu yang diukur di unit tempat dokter tersebut bekerja. Kemudian yang D, data dan informasi hasil pelayanan klinis dari tenaga medis atau dalam hal ini adalah kinerja klinisnya dikaji secara objektif dan berdasar atas bukti. Jika memungkinkan dilakukan benchmarking dari pihak eksternal rumah sakit. Jadi hasil pelayanan kinerja klinis itu dilakukan analisa, dilihat garis trennya. Misalkan Januari, Februari, dan Maret, garis trennya itu seperti apa. Misalkan kalau kita lihat kinerja klinis itu misalkan bagi dokter kandungan, itu adalah ketepatan terhadap clinical pathway. Itu adalah kinerja klinisnya. Nah, maka harus ada data serial Januari, Februari, Maret atau data serial 3 bulan, kemudian dibandingkan dengan target, kemudian dilakukan benchmark dengan rumah sakit sekitar. Itu yang disebut dengan hasil pelayanan klinis dari tenaga medis dikaji secara objektif dan berdasarkan atas bukti. Tentu kita akan bisa membuat kajian pada hasil pelayanan-pelayanan klinis yang lain sesuai dari masing-masing disiplin dari profesi dokter. Kemudian di poin E, data dan informasi pemantauan kinerja medis sekurang-kurangnya setiap 12 bulan dilakukan oleh kepala unit, kepala kelompok tenaga medis, subkomite mutu profesi dari komite medis, dan pimpinan pelayanan medis. Jadi setiap dokter itu proses penilaian kinerja klinis itu dilakukan setahun sekali atau sekurang-kurangnya 12 bulan. Nah, saat penilaian kinerja klinis itu dibuat, mesti ada proses pembahasannya, ada proses pengesahannya. Nah, proses pengesahan ini harus meliputi hasil dari pembahasan yang meliputi atau dihadiri oleh kepala unit, kemudian kelompok staf medis atau KSM, kemudian
sejawat yang ada di subkomite mutu profesi dari komite medis dan manajer atau pimpinan pelayanan medis. Dari hasil rapat itu, maka hasil, simpulan, dan tindakan didokumentasikan dalam file kredensial. Kemudian yang F, bila terjadi insiden keselamatan pasien, misalkan ada sentinel dan seterusnya, kemudian atau ada pelanggaran perilaku etik, baik itu etik rumah sakit yang kita bahas di dalam Komite Etik dan Hukum, ataupun etik profesi, itu adalah subkomite etik dan disiplin profesi dari Komite Medik, maka dilakukan tindakan. Jadi ada tindakan yang dilakukan kepada dokter apabila ditemukan ada hubungan atau ada pelanggaran etik berkaitan dengan pelayanan. Dan tindakan itu harus didasarkan dengan ketentuan yaitu just culture atau adil. Jadi dalam membuat keputusan untuk menurunkan kewenangan klinis dokter atau menurunkan level kemampuan dari kewenangan klinisnya dari 4 ke 3 sampai dengan mencabut kewenangan klinisnya mesti ditunjukkan prosesnya, yaitu proses membuat keputusan atau yang kita kenal itu adalah kalau istilah etik kita kenal dengan ethical decision making atau membuat keputusan etik yang dilakukan oleh Komite Etik dan Hukum atau subkomite etik profesi di dalam Komite Medik. Nah, di poin G-nya, bila ada temuan yang berdampak pada pemberian kewenangan klinis tenaga medis, maka itu kemudian dimasukkan di dalam file tenaga medis dan disimpan atau pengaruhnya itu terlihat di unit tempat tenaga medis tersebut memberikan pelayanan. Nah, kita lanjut kepada KPS 13. Dikatakan paling sedikit rumah sakit setiap 3 tahun melakukan rekredensial. Jadi rumah sakit melakukan proses rekredensialing setiap 3 tahun sekali. Semua tenaga medis. Dan apabila ada atau apabila dipengaruhi oleh penilaian kinerja klinis sebelumnya atau ada problem etik, maka kewenangan klinis tersebut dapat dilanjutkan atau dapat juga dihentikan. Itu adalah proses rekredensial. Jadi saat kita melakukan proses rekredensial, pembuatan keputusan rekredensial itu adalah sebuah rekapitulasi dari penilaian kinerja sebelumnya, yaitu 3 tahun sebelumnya. Di dalam elemen penilaiannya dikatakan berdasarkan penilaian praktik profesional yang dilakukan pada KPS sebelumnya, rumah sakit menentukan sedikitnya setiap 3 tahun apakah kewenangan klinis tenaga medis dapat dilanjutkan atau tanpa modifikasi atau dikurangi. Ini adalah ketentuannya. Kemudian terdapat bukti terkini dalam setiap tenaga medis pada file kepegawaian masing-masing. Kemudian pada pemberian kewenangan klinis tambahan, jadi apabila dokter itu karena tidak ada sejawat lain di kabupaten kota, maka seorang dokter itu level kompetensinya bisa dinaikkan dari 3 menjadi 4. Misalkan pada kasus-kasus bedah umum karena ketiadaan ortopedi di tempat itu, maka seorang dokter bedah umum dapat ditambahkan kewenangan klinis tambahannya untuk mengerjakan kasus-kasus ortopedi. Itu disebut dengan kewenangan klinis tambahan. Contoh kewenangan klinis tambahan yang lain misalkan dilakukan pelatihan, baik itu pelatihan velo atau pelatihan-pelatihan kaitan dengan keterampilan khusus, itu dapat melahirkan kewenangan klinis tambahan. Nah, pada pemberian kewenangan klinis tambahan, itu didasarkan dari proses kredensial yang telah diverifikasi dari sumber atau lembaga atau institusi penyelenggara pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan. Jadi pada kewenangan klinis tambahan yang akan diberikan kepada dokter, mesti harus dilakukan verifikasi. Apakah kewenangan klinis tambahan tersebut sesuai dengan pelatihan yang dijalani oleh yang bersangkutan. Di dalam penilaian kinerja klinis kita kenal dengan 2 istilah. Yang kita kenal itu adalah dengan OPPE atau evaluasi praktek profesional berkelanjutan. Ada yang kita kenal dengan FPPE atau evaluasi yang sifatnya terfokus atau kita kenal dengan fokus profesional praktik evaluation kan gitu. Jadi ketentuan umumnya itu adalah OPPE.
Apabila pada OPPE tersebut ada yang perlu kemudian diperdalam, maka proses memperdalam itu disebut dengan FPPE atau Fokus Professional Practice Evaluation. Jadi ada tahapannya dan itu ada beberapa ketentuan yang harus dibuat oleh rumah sakit. Ini adalah contoh beberapa ketentuan FPPE. Dalam ketentuannya, salah satunya adalah evaluasi praktek profesional terfokus dari PPE itu adalah melakukan pemantauan yang spesifik dan waktu terbatas. FPPE itu bisa dilakukan sesuai dengan kaidah yang pertama itu saat awal dokter diberikan rincian kewenangan klinis. Kalau kita lihat pada elemen penilaian, itu dikatakan bahwasanya dokter itu dilakukan penilaian kinerja itu pada masa awal dia bekerja. Jadi pada masa awal dia bekerja itu penilaian kinerjanya berupa FPPE. Atau kalau istilahnya itu karyawan itu ada namanya itu karyawan percobaan 3 bulan, kemudian karyawan kontrak pertama 1 tahun. Nah, penilaian kinerja terfokus pada saat awal dokter diberikan RKK itu adalah penilaian kinerja di awal dia bekerja. Jadi ada 3 bulan pertama. Nah, itu dilakukan FPPE atau fokus penilaian kinerja klinis. Yang kedua adalah bila ada tambahan kompetensi baru. Jadi kadang-kadang dokter meminta ada tambahan kompetensi baru yang dia didapat melalui pelatihan atau yang dia didapat karena ada keterbatasan SDM rumah sakit. Maka sebelum diberikan kewenangan klinis tambahan tersebut harus dilakukan FPPE atau fokus penilaian kinerja klinisnya. Kemudian yang ketiga, FPPE juga dilakukan apabila eh, ditemukan atau teridentifikasi adanya ketidaksesuaian kinerja dokter. Misalkan dokter tercatat memiliki 56 kewenangan klinis, tapi ternyata yang bersangkutan melakukan kewenangan klinis di luar ketentuan. Misalkan dia melakukan ke 61, 62, dan seterusnya, di luar kewenangan yang ditentukan. Maka Direktur Rumah Sakit dapat meminta untuk dilakukan FPPE kepada subkomite kredensial ataupun bisa dilakukan permintaan FPPE pada subkomite mutu. Dan proses untuk membuat FPPE meliputi meliputi unit-unit pengelola yang berhubungan dengan dokter tersebut. Misalkan subkomite kredensial, subkomite mutu dan disiplin dari komite medik, kemudian kelompok staf medis, manajer pelayanan medis dan unit tempat dokter tersebut bekerja. Untuk pelaksanaan OPPE dalam ketentuannya itu dilakukan setiap 12 bulan sekali atau setiap 1 tahun sekali. Dan untuk membuat sebuah OPPE atau penilaian kinerja klinis itu merupakan rapat yang diikuti oleh kepala staf medis atau unit pelayanan, kepala bidang pelayanan medis, subkomite mutu profesi dari komite medis, dan bagian IT rumah sakit untuk kemudian mengeluarkan data dan informasi berkaitan dengan penilaian kinerja. Apalagi sekarang kalau kita lihat ketentuannya itu di Permenkes 24 tahun 2018 itu seluruh rumah sakit itu didorong memiliki rekam medik elektronik. Maka bagian IT mesti mengeluarkan data dan informasi yang diperlukan untuk kemudian membantu pembuatan keputusan di dalam hal membuat penilaian kinerja klinis. Nah, sebagai catatan bahwasanya dokter itu adalah role model atau mentor dalam menumbuhkan budaya keselamatan atau safety culture di rumah sakit. Nah, budaya keselamatan itu ditandai dengan partisipasi penuh semua staf untuk melaporkan bila ada insiden keselamatan pasien tanpa ada rasa takut untuk melaporkan ataupun disalahkan. Jadi rumah sakit harus mampu kemudian menilai kinerja dokter secara profesional ataupun secara terfokus dan mendorong dokter itu sebagai tenaga profesional yang mengikuti ketentuan-ketentuan rumah sakit. Karena dokter itu adalah role model dalam hal menumbuhkan budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, kita akan cukup detail membahas tentang apa saja sih yang dibahas di dalam OPPE. Di dalam kaidahnya, saat kita membuat OPPE atau penilaian kinerja profesional dokter itu, ada 3 kaidah. Kaidah satu, kaidah perilaku. Yang kedua itu adalah kaidah pengembangan profesional. Yang ketiga adalah kaidah kinerja klinis.
Untuk kaidah perilaku, maka di dalam penilaian kinerja klinis itu ada pembahasan tentang apakah dokter sudah mendukung kode etik dan disiplin profesi. Apakah dokter itu sudah mendukung kode etik dan hukum di dalam komite etik dan hukum. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya laporan tentang perilaku yang dianggap tidak dapat diterima atau mengganggu. Dan yang ketiga adalah pengumpulan atau analisis menggunakan data informasi yang berasal dari survei-survei, misalkan survei budaya keselamatan. Kemudian yang berikutnya itu adalah berkaitan dengan pendekatan kolaboratif dalam menyusun penilaian kinerja klinis. Jadi saat kita melakukan penilaian kinerja klinis itu bukan hanya area subkomite mutu dan disiplin profesi, kinerja klinis dari dokter itu disimpulkan dari rapat yang dihadiri oleh subkomite etik dan disiplin profesi, manajer SDM atau unit pengelola SDM rumah sakit, manajer pelayanan dan kepala unit kerja. Jadi tujuannya itu adalah agar proses penilaian kinerja klinis dari dokter itu sifatnya komprehensif dan lengkap begitu. Nah, untuk area yang kedua itu adalah berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan mutu. Jadi setiap tenaga medis dari semua tingkatan itu mesti merefleksikan di dalam penilaian kinerja klinis itu adalah perkembangan dan perbaikan pelayanan kesehatan dan praktik profesionalnya. Jadi upaya untuk meningkatkan kemampuan dokter secara terus-menerus. Maka ada beberapa hal yang kemudian dimasukkan dalam penilaian kinerja klinis. Yang pertama itu adalah aspek asuhan pasien. Penyediaan asuhan yang penuh kasih, tepat dan efektif di dalam promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit dan asuhan di akhir hayat. Alat ukurnya itu adalah layanan preventif dan laporan dari pasien dan keluarga. Yang kedua itu adalah pengetahuan medis dan klinis berkaitan dengan biomedik, klinik, epidemiologi, kemudian ilmu pengetahuan budaya dan pendidikan kepada pasien. Maka alat ukurnya itu adalah apakah dokter itu telah patuh pada ketentuan panduan praktek klinisnya, termasuk di dalamnya itu adalah kegiatan-kegiatan profesional dan publikasi dari dokter. Kemudian ketiga itu adalah praktek atau belajar berbasis bukti atau kita sebut dengan practice based learning atau adalah pengembangan ataupun peningkatan keterampilan dokter menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dan metode pemeriksaan yang up to date. Alat ukurnya misalkan alat ukur survei klinis, kemudian upaya untuk memperoleh kewenangan berdasarkan atas studi dan keterampilan klinis dan partisipasi dokter di dalam pertemuan-pertemuan ilmiah. Kemudian yang keempat itu adalah bagaimana sih kemampuan dokter dalam berkomunikasi antar personal. Termasuk di dalamnya adalah menjaga dan meningkatkan pertukaran informasi dengan pasien dan keluarga serta anggota tim layanan lainnya. Jadi dokter di dalam memberikan pelayanan itu kita kenal sebagai clinical leadership. Aspek clinical leadership itu dapat kita temukan di dalam bab akses dan kontinuitas pelayanan. Di sana ada maksud dan tujuan itu berkaitan dengan clinical leadership itu adalah berkaitan dengan pelayanan atau asuhan terintegrasi atau kita kenal dengan unit pengelola asuhan integrasi itu adalah case manager atau manajer pelayanan pasien. Contoh kegiatannya atau tolok ukurnya dari yang keempat ini adalah partisipasi dokter yang aktif di ronde ilmiah, konsultasi tim, ataupun kepemimpinan dari tim pelayanan. Yang kelima itu adalah profesionalisme, yaitu adalah janji profesional dokter untuk terus-menerus meningkatkan kemampuannya. Alat ukurnya itu adalah pendapat dokter terkait dengan isu klinis, isu profesi, kemudian keaktifannya di dalam diskusi panel berkaitan dengan etik dan kepatuhan-kepatuhan pada ketentuan-ketentuan pelayanan, misalkan jam praktek dan lain sebagainya. Yang keenam itu adalah praktek berbasis sistem, serta sadar dan tanggap terhadap jangkauan sistem pelayanan kesehatan. Tolok ukurnya misalkan pemahaman dokter terkait dengan regulasi-regulasi perumah sakitan, misalkan asuransi, JKN, dan sistem kendali mutu. Jadi dokter dalam penilaian kinerja klinisnya pada aspek pengembangan profesional itu ada evaluasi apakah dokter itu memahami regulasi-regulasi perumah sakitan, regulasi-regulasi kesehatan. Itu adalah bagian dari penilaian kinerja klinis seorang dokter.
Yang ketujuh adalah mengelola sumber daya dan memahami pentingnya sumber daya dalam berpartisipasi melaksanakan asuhan yang efisien. Alat ukurnya, apakah dokter berpartisipasi dalam kendali mutu dan kendali biaya. Kendali mutu dan kendali biaya di rumah sakit itu diperankan oleh tim TKMKB ataupun case manager atau unit claim di rumah sakit. Kemudian kepedulian terhadap biaya yang ditanggung pasien dan partisipasi dalam proses seleksi pengadaan misalkan formularium. Jadi itu merupakan bagian dari penilaian kinerja dokter. Nah, kemudian bagaimana proses monitoring dari penilaian kinerja klinis dokter? Jadi ada proses monitoring yang dilakukan. Tujuan proses monitoring itu adalah untuk meningkatkan praktik individu dokter terkait dengan mutu dan asuhan pasien yang aman. Kemudian yang kedua, monitoring dari OPPE ini adalah tujuannya untuk mengurangi variasi di dalam kelompok staf medis dengan cara membandingkan antar kolega. Jadi membandingkan antar kolega satu dengan kolega yang lainnya itu adalah upaya untuk kemudian meningkatkan pelayanan di rumah sakit. Kemudian yang ketiga itu tujuan monitoringnya adalah untuk memperbaiki kinerja kelompok staf medis dengan cara membandingkan target, membandingkan hasil kerjanya dengan acuan praktik di luar rumah sakit, dengan publikasi riset, dengan indikator-indikator kinerja klinis nasional bila tersedia. Nah, nanti kesimpulan dari proses monitoring dan evaluasi anggota tenaga medis tersebut akan kemudian membuat jenis unit pelayanan lebih terstandar. Yang kedua itu adalah untuk perbandingan internal, mengurangi variasi perilaku dan mengembangkan profesi dan hasil klinisnya. Kemudian yang ketiga itu adalah digunakan untuk perbandingan dengan praktik eksternal. Nah, proses untuk monitoring ini umumnya dipimpin oleh ketua KSM atau kelompok staf medis, manajer medis, atau unit kajian tenaga medis. Nah, proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian atau monitoring dari tenaga medis profesional di rumah sakit. Nah, ada dua hal yang sebagai penutup, bahwasanya rumah sakit itu mengembangkan OPPE dan FPPE itu berbeda-beda di rumah sakit. Baku murni itu masih belum ada ketentuan dari Permenkes. Bahkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1438 tahun 2010 hanya menjelaskan tentang standar pelayanan kedokteran. Ketentuan baku dari OPPE ini diserahkan pada masing-masing rumah sakit pada kebijakan-kebijakan rumah sakit. Di dalamnya itu berlaku kaidah-kaidah yang tadi kita diskusikan di atas. Yang pertama itu adalah bagaimana kita menyusun form OPPE. Jadi pada form penilaian kinerja klinis, maka parameter asuhan pasien, parameter-parameter yang digunakan untuk melakukan penilaian itu tolok ukurnya itu adalah tolok ukur sangat baik, baik, kurang, dan sangat kurang. Jadi tolok ukurnya itu agak berbeda kalau kita berfokus pada evaluasi praktek profesional yang terfokus. Ini adalah pada beberapa kajian-kajian yang sifatnya spesifik dalam waktunya terbatas. Nah, ketentuannya hanya dilakukan pada beberapa keadaan, misalkan keadaan pada waktu dokter awal bekerja atau saat dokter diberikan RKK pertama kali. Kemudian pada kompetensi baru dan adanya ketidaksesuaian. Nah, untuk pelaksanaan yang fokus atau FPPE ini, ketentuan waktunya itu tidak ditentukan. Dapat setiap bulan, setiap 3 bulan, atau setiap 6 bulan. Sesuai apakah FPPE perlu dilakukan atau tidak. Kan ada kaidah kita melakukan FPPE di depan. Nah, proses FPPE ini secara jelas itu mesti didefinisikan dan didokumentasikan dengan kriteria tertentu. Jadi saat kita melakukan FPPE mesti ada kriteria apa yang menjadi dasar kita melakukan FPPE. Kemudian jangka waktu yang tetap ditentukan oleh kebijakan rumah sakit. FPPE dilakukan setiap 6 bulan sekali atau dilakukan setahun sekali, itu harus dimunculkan di dalam regulasi. Kemudian proses melakukan FPPE dilakukan standarisasi. Jadi ada ketentuan atau regulasi yang mengatur FPPE. Contoh misalkan penentuan FPPE itu menggunakan kaidah namanya trigger, yaitu level kinerja yang tidak dapat diterima. Trigger itu adalah level kinerja
yang merupakan batas toleransi begitu atau level kinerja yang tidak dapat diterima. Contohnya misalkan kaitan dengan risiko infeksi, sentinel event, length of stay dibandingkan yang lain, kemudian aspek-aspek yang lain ditentukan oleh rumah sakit. Misalkan kita contoh FPPE dari KSM Bedah. Jadi waktu tunggu operasi elektif. Waktu tunggu operasi elektif kurang dari 1 jam. Triggernya 1. Jadi apabila waktu tunggu operasi elektif kurang dari 2 jam dan ditemukan ada satu pasien, maka dilakukan proses penilaian karena titik kritisnya adalah satu pasien. Misalkan tidak melakukan time off sebelum insisi kulit, maka triggernya itu ada satu. Pasien ternyata tidak dilakukan proses surgical safety checklist begitu. Dan trigger-trigger yang lain dapat ditentukan oleh rumah sakit. Ini adalah contoh FPPE untuk kelompok staf medik, Opjin, dan staf medis lain bisa dibuat dalam ketentuan-ketentuan FPPE. Jadi kesimpulannya, rumah sakit harus membuat kaidah penilaian kinerja individu. Itu dibuat dalam ketentuan regulasi. Pada beberapa aspek itu kemudian diperdalam melalui kajian FPPE atau fokus dari penilaian kinerja. Nah, form dari OPPE itu kaidahnya itu adalah baik, kemudian kurang. Jadi kaidahnya itu kaidah yang sifatnya itu adalah kaidah kesepakatan. Sedangkan untuk yang trigger, yang fokus itu adalah kaidah-kaidah yang sifatnya temuan atau batas penilaian kinerja yang bisa diterima oleh rumah sakit. Jadi kita saat di dalam akreditasi rumah sakit, surveyor akan melihat sejauh mana rumah sakit akan membuat penilaian kinerja klinis sesuai dengan ketentuan, kemudian mampu membedakan dengan fokus dari penilaian kinerja klinis atau yang kita singkat dengan FPPE. Jadi itu adalah sekilas tentang masalah penilaian kinerja klinis dokter, dan dengan skema yang sama maka kita akan bisa menilai penilaian kinerja klinis perawat dan penilaian kinerja klinis dari tenaga kesehatan lainnya. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.